Selamat pagi, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, bukan tetap ku kan bernyanyi sampai hari aku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau ku tahu aku tak sendiri, yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap karaku. Kaulah damai tenangku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tahu aku tak sendiri, yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam
refrainnya kita nyanyikan sekali lagi. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyikan refrainnya. Jujur kataku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan wabah, untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Haleluya. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku lagu pengharapan. Bukan berserah, Kau aku tak sendiri, hanya Kau menemani, bahkan di dalam hatiku. Bukan menyembahmu. Haleluya. Kita mau berdoa, saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Hidup kami masih Engkau pelihara Tuhan. Walaupun Tuhan dalam keadaan pandemi COVID masih merajalela Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang jaga, Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan, supaya kami tetap bisa Tuhan berada di rumah-Mu Tuhan. Sesuai firman-Mu Tuhan, lebih baik satu hari ada di rumah-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tempat-Mu, di rumah-Mu Tuhan, kami terpelihara Tuhan. Yalah Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau turut campur Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Engkau Tuhan, bukan ibadah yang menurut kehendak kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadirlah tengah-tengah kami Tuhan, bersama kami Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan, membesarkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Apapun Tuhan yang dalam rumah-Mu ini Tuhan, sound system, PLN, Engkau memberkati Tuhan, organ gitar semuanya Engkau memberkati Tuhan, supaya ibadah kami tidak terganggu Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Mungkin umat-Mu juga yang dalam perjalanan Tuhan, Engkau mempercepat langkah mereka Tuhan, bahkan segera bersama kami Tuhan, untuk bisa beribadah bersama kami yang sudah ada Tuhan. Di tempat lain ibadah yang sama juga Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang melihat dari online Tuhan, dari YouTube juga Engkau memberkati mereka Tuhan. Haleluya. Umat-Mu biarlah Engkau tetap pelihara Tuhan, dari yang Kau jaga Tuhan. Dan juga pakailah Bapak Gembala sidang Tuhan untuk menyatakan, membukakan rahasia firman-Mu buat kami Tuhan. Beri kami yang mendengar Tuhan untuk mengerti, ada hikmat pengertiannya dari Engkau Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan ada dalam sanubari kami Tuhan, ada dalam daging kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala kuasa gelap Tuhan yang bukan dari Engkau, yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan,
kami patahkan, kami tengkingkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa, Engkau pergi dari hadapan kami. Darah Tuhan Yesus menghancurkanmu. Kuasai ruangan ini atas bawah ya Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, jika umat-Mu masih ada yang mungkin sakit Tuhan, Engkau berkemurahan pulihkan mereka ya Tuhan. Yang mengalami masalah apapun Tuhan, pergumulan apa Engkau menolong mereka ya Tuhan. Yang terikat apapun Engkau lepaskan Tuhan. Yang jauh Engkau panggil Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom dan selamat pagi saudara. Haleluya. Kita mau mulaikan ibadah kita dengan pujian pertama. Segala perkara. Ini banyak lagu baru. Kita mau coba belajar juga ya. Haleluya. Memenuhi
kita tahu karena dalam Dia. Saya lihat berita tadi pagi, ada yang bunuh diri, bahkan disiarkan dengan itu. Inilah hidup manusia. Banyak pergumulan masalah apapun. Mereka putus asa. Saya tidak tahu apa masalahnya, belum jelas. Tapi yang jelas dia bunuh diri. Tapi kita di dalam Tuhan, kita ada kekuatan. Amin saudara. Dia banyak. Kita mainkan pujian kedua. Padamu ku percaya. Ini juga lagu baru, kita mau coba belajar juga. Kita bangkit berdiri aja saudara. Haleluya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi, tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan padamu, Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu melihat, Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Kaulah perisai perlindungan hidupku. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku
padamu ku percaya. Tuhan padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tetap semangat saudara, amin. Kita menyanyikan pujian yang lebih semangat lagi. Haleluya. Karena saudara ada ibadah di Segedong, mungkin saya agak percepat sedikit ya. Sore kita juga ada ibadah di Segedong. Haleluya. Sesuai pujian lagu ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita mungkin mustahil. Haleluya. Meski bumi bergoncang, gunung beranjak, tetapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan.
Haleluya. Berikan tepulah buat Tuhan kita lagi. Haleluya. Terakhir pada refrennya, kas gereja akan dijalankan. Haleluya. Tak berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Dari atas saya kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Aku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Ibadah selanjutnya dengan hormat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Menyerah sampai ku
apapun yang kami hadapi dengan kondisi dunia saat ini, Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Hidup ini semua ada dalam genggaman tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Walaupun mungkin kami menghadapi badai hidup saat ini, menghadapi padang gurun yang terik, menghadapi malam kekelaman, maut, kematian ada di mana-mana. Tetapi kami percaya firman yang kami dengar, itulah kasih-Mu yang begitu nyata Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami satu ketenangan damai di hati kami. Engkau yang memelihara kami. Berfirmanlah saat ini. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Dalam kami melangkahkan kaki kami ke depan. Sebab firman-Mu lah yang senantiasa memberi pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang tidak hadir, hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kita ada dalam suasana ibadah pagi hari ini. Ya. Apapun yang sudah kita lihat, apapun yang sudah kita dengar, apa yang terjadi di sekeliling kita belajar menyerahkan semua apa yang akan terjadi. Sebab Dia yang mengatur semuanya. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, sekali Ia berfirman, semua akan menjadi nyata. Haleluya. Mari saudaraku, Yesus sendiri berkata, Akulah terang dunia. Dan Ia juga berkata, kamu juga terang dunia. Dari sini kita mengerti Tuhan punya rencana yang begitu indah buat gerejanya, umatnya, umat pilihannya sendiri. Ya, supaya apa yang Ia kerjakan di dunia 2000 tahun yang lalu dalam bentuk wujud manusia daging, Dia rindu kita gerejanya dari berbagai bangsa, suku, kaum, bahasa boleh senantiasa sesuai hidup ini dengan rencananya. Kalau Ia berkata, kamu terang dunia, supaya kita ini menjadi satu wujud terang. Terang itu berguna saat sekitar kita semua ini gelap. Terang itu sangat berguna bagi kita melangkah kaki
saat menghadapi banyak masalah, problem, apapun yang menimpa kita bagaikan suatu gelap, kita meraba-raba dalam hidup ini. Haleluya. Terang. Dia terang yang sempurna. Kita manusia belum sempurna. Jadi terang kita ini belum seperti pribadinya yang sempurna. Tapi dia berkata, kamulah terang dunia. Ini artinya Tuhan memberikan kita satu kasih karunia, ya, supaya kita boleh menjadi satu saksi hidup di mana kita sudah mengalami terang yang sesungguhnya itu ada di dalam hidup kita. Setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita membaca firman, ini terang yang sesungguhnya ini menerangi hidup kita ini. Dan ini harus menjadi satu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Dia tahu untuk menjadi terang dunia bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah. Dia tahu kemampuan kita, kekuatan kita. Dia tahu manusia kita lemah. Tapi dia berkata, kamu terang dunia. Aku terang dunia. Artinya kita sudah dipersiapkan untuk diutus. Kemana? Ke dunia yang gelap ini. Supaya kita menjadi terang. Kalau kita dipilih, ini satu kasih karunia. Ya, ini satu kasih karunia. Firman Tuhan menyatakan banyak. Di antara dua, Tuhan memilih satu. Setiap kali Tuhan ingatkan saya. Yang pertama keluar dari mulut Tuhan. Jadilah terang. Terang itu jadi. Di Alkitab itu firman pertama yang keluar dari mulut Allah itu, jadilah terang. Terang itu jadi. Dan ia pisahkan. Dua kenyataan. Ya, ini terang. Gelap. Disingkirkan. Dipisahkan. Nah, ini juga mengandung pengertian. Kalau kita menjadi terang di dunia ini. Tuhan mau memisahkan hal-hal yang berkaitan gelap, bersifat gelap. Tuhan mau singkirkan dari kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi terang. Ya. Walaupun ya seringkali terang kita ini terkadang redup, terkadang gelap-gelip di antara hidup mati. Ini kenyataan hidup kita. Kalau lagi terang, wah, coba lagi redup. Hidup kita rasanya hambar, lemah, banyak mengeluh. Saudaraku, mengapa Tuhan katakan kamu terang dunia? Terang ini kaitannya dengan apa? Perbuatan baik. Terang ini juga berkaitan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, kita diutus ke dunia ini. Dunia ini kasih ini nggak ada. Di dunia ini hanya ada ego. Egois. Di dunia ini
perbuatan baik. Ada perbuatan baik, tapi di belakangnya itu ada ember-embernya. Aku berbuat baik, ingat ya. Kamu harus berbuat baik. Ingat. Ada timbal balik. Kalau Tuhan tidak, sekali ia berbuat baik, ia korbankan pribadinya di kayu salib untuk kita. Dia hanya minta apa? Kita percaya apa yang dia kerjakan. Supaya kita menerima hidup yang kekal. Nah, kalau kita bisa mengerti semuanya ini, kita mengasihi dia. Dia berikan Roh Kudus, dia menyertai. Itu terang pelita emas ada dalam hidup kita. Supaya kita jangan berjalan di dalam yang gelap. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Kita semua buka. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, milikilah cara hidup yang baik. Nah, salinan lain dikatakan, hendaklah kelakuanmu di antara orang kafir itu baik. Nah, terus Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. ya, supaya di dalam hal kamu dijahatkan oleh mereka itu seolah-olah orang yang berbuat jahat. Kita berbuat baik seringkali dijelek-jelekan, kami sudah mengalami banyak sudah. Kita berbuat baik, toh dijahat-jahatkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Maka dari sebab perbuatanmu yang baik, yang dilihatnya itu dapat mereka memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Pada hari Tuhan datang kepada mereka. Nah, kita terus berbuat baik. Mereka berbuat jahat, kita terus berbuat baik. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan membalas yang jahat dengan perbuatan jahat, jangan. Balaslah yang jahat itu dengan apa? Dengan perbuatan baikmu. Wah, sulit itu. Sulit. Seringkali kita mau balas. Dunia mengajar kita memang. Taurat, zaman Taurat. Untung kita hidup sekarang zaman kemurahan. Zaman di mana Yesus sudah mendamaikan kita semua. Coba zaman Taurat. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kau berbuat jahat, Tuhan hukum kamu langsung kematian. Tapi sekarang tidak. Kau berbuat jahat, Tuhan mengampuni. Tuhan masih memberi kesempatan waktu. Untuk apa? Tuhan beri kesempatan supaya satu saat mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nah, di sanalah Tuhan mau jadikan mereka terang dunia bagi yang lain. Kalau kita ingat, siapa dulu kita ini? Siapa? Kita ini. Dibandingkan yang lain, kita nggak lebih baik. Ini hidup kita dulu, itu dulu.
Saudaraku, itu sebabnya mari Tuhan lewat firman-Nya selalu mengingatkan kita. Sampai-sampai Yesus sendiri berkata, jika ada orang menampar tempeleng pipimu yang sebelah, berikan lagi yang sebelahnya. Wah, enak. Kalau engkau disakiti, biarkan aja. Kita berdoa. Pada hari Tuhan melawat mereka, mereka akan melihat perbuatan baik kita. Salah satu perbuatan baik itu apa? Kita berdoa buat mereka. Ini yang indah. Memang gak mudah. Kita harus banyak belajar. Apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia sekarang ini, dunia yang ego, hanya ini nih, egois. Nah disinilah kita melakukan perbuatan yang baik. Itu sebabnya Yesaya pasal 60 ayat 1 dikatakan di sana. Ya. Ini Yesaya menulis. Yesaya nabi besar. Hidup di tengah-tengah waktu itu. Wah, luar biasa sekali itu keadaannya. Tapi Yesaya menulis pasal 60 ayat 1 coba. Bangkitlah, menjadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Sebab terangmu datang. Terus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kita harus bangkit. Jangan terpuruk terus dengan kondisi kita. Kita harus bangkit untuk apa? Menjadi terang. Jangan kita pertahankan yang lama. Hidup dalam gelap. Ayo, bangkit. Kalau kita tahu ini kekuranganku, ayo bangkit. Menjadi teranglah. Artinya, kalau kita tahu ini yang menjadi kekurangan kita, ayo bangkit. Begitu menjadi teranglah. Kita tahu ini kekurangan kita, ayo singkirkan. Yang tidak baik itu. Bangkitlah artinya ada satu perjuangan. Ada satu pergumulan. Kita mau bangkit. Hentikan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buang semuanya. Daripada nanti kita dibuang Tuhan. Lebih baik kita buang dulu. Kelakuan kita, tabiat kita. Yang tidak baik. Yang busuk itu. Yang gelap itu. Jadi bangkitlah. Ada satu perjuangan. Ayo bangkit. Menjadi teranglah. Ini satu permohonan kita. Datang kepada Yesus, sumber terang yang ajaib itu. Supaya kita menjadi terang. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita bangkit, kita mau menjadi terang. Firman Tuhan berkata jelas. Sebab terangmu datang. Dia datang. Tapi kalau kita nggak ada perjuangan, ya sudah. Kondisi kita tetap begini. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kondisi kita tetap dalam ketidakstabilan. Gelap. Terkadang terang, terkadang gelap. Ini akibatnya apa? Kita akan dibuang ke dalam aniaya besar antikristus 1260 hari.
itu lebih berat lagi. Kita bayar harganya. Lebih baik kita bangkit sekarang. Lewat kemurahan Tuhan sekarang ini. Tujuannya apa? Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Terbit. Mulai bersinar. Kita mulai menjadi satu kehidupan yang bisa menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Terang itu kaitannya dengan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Perbuatan baik itu kalau bukan karena kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita, sulit juga untuk kita berbuat baik. Kasih itu diberikan supaya kita dapat menanggung banyak hal yang akan menimpa kita. Kalau kita menjadi terang, ada perbuatan baik, pasti banyak pro dan kontra. Manusia kita ini seringkali lemah menghadapi kontra. Aduh, lemah sudah. Lemah. Saya teringat sudah 30 tahun lebih udah. Waktu di Jakarta itu. Pertama kali saya bertobat, saya baca Alkitab. Baca Alkitab aja banyak yang ngeledek. Memang gak pernah baca Alkitab. Masuk gereja, saya lihat teman saya sebelah toko saya ini ada Alkitab. Saya bilang, apa itu Alkitab? Alkitab apa itu? Saya baca. Itu pun diolok-olok. Baru baca Alkitab tuh diolok, diejek. Apalagi saya udah masuk gereja. Mulai, wah, mendengar firman. Ejekan, olokkan. Tiap kali kalau saya mau buka toko, ini baru tobat nih. Begitu mereka melihat saya, mereka berkata apa? Siap. Ada anak Allah mau lewat. Saya cuma senyum-senyum ketawa. Ini kita alami. Kalau kita nggak kuat, kita rasanya wah mau marah, nggak mau ke gereja lagi. Tapi disitulah semakin hari satu saat saya bikin gambar, jual gambar itu. Tuhan Yesus saya taruh di toko, saya jual. Banyak kumpul tiap hari. Orang datang dari berbagai agama datang tanya, ini apa ini? Saya jawab. Saya di situ, saya bersaksi di pasar loh itu. Saya bersaksi di sana. Dari situlah Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, kita harus punya satu pegangan yang tegas dalam kita mau bangkit, mau menjadi terang supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Perbuatan baik itu jangan kita kerjakan dengan kemampuan kita. Saya mau berbuat baik, gagal. Itu daging. Daging seberapa kuatnya?
Perbuatan baik itu jangan jadi kebanggaan kita. Gagal. Mengapa? Sebab perbuatan baik itu sesuatu yang sakral, suci. Perbuatan baik itu ada satu kuasa. Saya baru mengerti itu. Ada satu kuasa. Tapi ini juga harus dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita cuma mendengar firman, kita tidak ada pengalaman pribadi, sulit juga itu. Sulit. Saya ingat, ini masih di Jakarta. Ini udah lama sekali, 30 tahun lebih sudah. Satu saat, saya di Jakarta, di sawah besar itu, beli alat motor. Saya pulang. Saya berkata, Tuhan, saya mau lewat jalan mana? Saya tahu jalan di Jakarta. Saya cuma tanya, Tuhan, saya mesti lewat jalan mana? Tuhan buka jalan, lewat di situ. Saya lewat. Begitu lewat, saya lihat motor ban itu, wah, bocor. Saya mau ganti ban. Saya lihat di daerah Hayam Buruk, ya, dekat Harmoni itu. Saya mampir sana, di situ saya melihat seseorang sedang menawar ban bekas. Tuhan kasih saya penglihatan di sana. Ajaib memang. Tuhan kasih saya penglihatan loh. Saya lihat. Mungkin Anda tahu ceritanya itu. Ada seorang Samaria itu. Dia rampok habis-habisan, dipukul. Datang imam, nggak menolong. Datang umat Tuhan, nggak ada. Datang Yesus, yang menolong orang itu. Saya bingung lihat ini. Apa maksudnya Tuhan? Saya bilang. Lihat orang itu, tolong dia. Wah. Ayo tolong dia. Saya cuma berkata, Tuhan, uang saya nggak cukup. Ayo tolong dia. Saya tanya, lagi ngapain? Ini. Sesudah ban motor saya diganti, saya ajak dia ke sawah besar di mana tadi saya beli ban itu. Beli. Baru. Udah beli, tanya berapa, saya bayar. Begitu pulang dia tanya, Pak, bisa minta rekeningnya, nanti saya kirim. Tidak. Saya buat ini karena Tuhan Yesus. Dia nangis. Di situ saya berbuat ini karena Tuhan menggerakkan hati saya. Perbuatan baik itu ada satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada kuasa di sana. Saya pulang. Damai di sini. Hati itu damai. Penuh sukacita. Tuhan mau kita bersinar dalam perbuatan baik. Amin. Jangan kita mencari nama dalam berbuat baik. Perbuatan baik itu di mana mulainya? Di rumah kita lebih dulu. Berbuat baik. Di dalam keluarga kita. Kita bercahaya dulu di keluarga kita. Apalagi sekarang ini banyak keluarga berantakan. Berantakan. Kacau balau. Perceraian di mana-mana. Mengapa? Tidak ada sinar perbuatan baik di sana. Itu kasih Allah yang luar biasa. Ada kuasa Allah.
sama-sama mempertahankan kebenarannya, suaminya, istrinya. Saudara, mari saya tidak tahu mengapa Tuhan izinkan saya bicara ini. Dunia sekarang ini dengan kondisi begini sekarang, untuk kita berbuat baik sulit. Kita lihat sekarang, ya, contoh-contoh dalam firman yang begitu indah, di mana perbuatan baik yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Siapa Yesus? Terang yang sesungguhnya. Dia itu. Apa yang ia perbuat? Ayo kita dengar, kita niru, kita teladani. Yang pertama, Anda catat, Anda buka Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Terang yang sesungguhnya ini bersifat mengampuni. Nah, Anda catat baik-baik itu. Terang yang sesungguhnya ini sifatnya itu mengampuni. Dia selalu mengampuni. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Nah, Yesus sudah menjadi teladan di sini. Ya, Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Itu orang lumpuh disembuhkan. Mari kita dengar di pembacaan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Nah, dibawa kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Kalau bicara tempat tidur itu bicara nikah. Ya. Seorang lumpuh. Ya. Terus Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita dengar apa yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini, kelumpuhan di tempat tidur kaitannya dengan dosa. Nah, kalau kita zaman sekarang pikir, apa hubungannya? Ya. Kalau kita kan mungkin dia salah makan, mungkin dia kurang ini, mungkin dia banyak pikiran, mungkin dia hanya lumpuh, stop. Hubungan apa dengan dosa? Stop itu hubungan apa dengan dosa? Nggak nyambung. Tapi Yesus berkata, percayalah, hai anakku. Ayo percaya, dosamu sudah diampuni. Ayat 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Oh, ada orang mendengar. Oh, dia menghujat Allah nih, menghina, mengolok-olok. Ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ya. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, di sini kita melihat tempat tidur kaitannya dengan apa? Dosa diampuni. Yang di sini memikirkan banyak hal-hal yang jahat dalam hati di sana. Ayat 5 lagi. Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, ayat 6.
tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di sana ayat 6 juga dikatakan, supaya kamu tahu, di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dunia ini. Dalam Kisah Rasul 4 dikatakan, dalam dunia ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keselamatan. Dosa itu diampuni. Saudara, kelumpuhan mental karena dosa. Jadi yang dibutuhkan di kotanya Yesus sendiri apa? Nazaret. Di sana kota ini membutuhkan cuma satu, pengampunan dosa. Sebab ahli Taurat, Farisi, dalam hati mereka menghujat Allah. Mereka nggak percaya firman itu punya kuasa untuk mengampuni. Saudaraku sekalian, di sini orang lumpuh itu membutuhkan apa? Korban Kristus. Apa itu? Terangnya Kristus. Korban Kristus. Ini korban Kristus. Tiap kali kita makan minum, ini ada kuasa. Ini terangnya Kristus. Itu sebabnya tiap kali kita makan minum ini, kalau saya mau bicara ini korban Kristus, ini pendamaian. Kita didamaikan dengan Bapa di sorga. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Setan aja takut. Saudaraku, kalau bicara soal pengampunan, itu kaitannya dengan kasih. Kalau bicara kasih, itu nggak lepas dari terangnya Kristus. Dia adalah terang dunia. Justru itu dia datang yang menawarkan pengampunan, yang menyatakan, akulah kasih yang sesungguhnya yang dapat mengampuni. Kamu terang dunia. Supaya kita mengalami ini. Ada kasih. Kasih yang mengampuni. Sungguh luar biasa kalau kita mau mengerti. Saya kalau mau bicara itu terlalu dalam. Ya, terlalu dalam. Sampai firman Tuhan berkata, siapa yang dapat menghampiri terangnya yang ajaib, yang maha tinggi itu? Siapa yang dapat menghampiri? Justru terang yang maha tinggi, yang ajaib itu hadir di tengah-tengah kita. Hadir. Dan kita dipanggil, dipilih, ditetapkan menjadi terang juga. Bayangkan, siapa kita ini? Ayo kita berdoa. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan itu? Kita menyerah. Jadikanku terangnya Tuhan. Walaupun mungkin terang kita belum sempurna seperti Yesus, terang yang sesungguhnya. Tapi dia mau kita menjadi terang di dunia ini.
Dimulai dari rumah, melangkah keluar. Sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yang tidak lama lagi, di mana Tuhan akan menghukum dunia ini. Kalau kita melihat sekarang ini, kematian dan kematian. Di mana-mana mati. Lewat penyakit, lewat virus, lewat gempa bumi, lewat badai, lewat tsunami, lewat perang, lewat apa saja manusia mati. Di mana-mana hanya kematian. Dan kita masih hidup di tengah-tengah keadaan yang gak menentu ini. Kita masih hidup. Mengapa? Tuhan memilih kita. Kamulah terang dunia ini. Waktu kemarin Tuhan ingatkan saya ini. Saya berkata, siapa yang sanggup Tuhan? Siapa yang sanggup? Pendeta besar saja gak sanggup. Apalagi kami yang kecil. Tuhan hanya ingatkan. Apa yang kamu tidak sanggup? Aku sanggup untuk mengerjakan ini lewat hidup kita. Amin. Kita gak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Ada, berikan itu kesanggupan untuk kita melakukannya itu. Jadi kesanggupan itu dari Dia. Kalau terangnya Kristus ini diterima, dampaknya ini orang lumpuh ini, dia bangkit ya. Bangkitlah, bangunlah menjadi teranglah. Terangmu itu sudah datang. Yesus berkata pada ayat yang ke-6 itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ada tanda seru. Pulanglah ke rumahmu, tanda seru. Semua dimulai dari rumah. Dan firman Tuhan berkata, orang lumpuh itu pun bangun lalu pulang ke rumah. Luar biasa. Banyak orang melihat hal itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya, terang itu punya kuasa. Saudara, dikatakan, bangunlah. Artinya terang itu mengangkat orang lumpuh itu. Ayo bangun. Dia angkat. Angkatlah tempat tidurmu. Terang itu memulihkan nikah. Terang itu menyucikan, menguduskan nikah itu. Sebab tempat tidur itu bicara nikah. Nikah itu disucikan. Dia pulihkan nikah itu. Saya mendengar banyak nikah umat Tuhan hancur, berantakan. Mengapa? Sampai nikah anak Tuhan sendiri aja hancur, berantakan. Karena pribadi nikah itu sendiri keras tengkuk seperti bangsa Israel, keras tengkuk. Sudah melihat keajaiban firman. Tapi dia keras tengkuk menurut maunya sendiri. Saudara, mari kita jaga nikah kita baik-baik. Nikah itu sakral. Dia memulihkan. Terang itu memulihkan.
Kasih itu memulihkan. Kuasa itu memulihkan nikah kita. Yang ketiga dikatakan, pulanglah ke rumahmu, ada tanda seru. Ini yang diserukan supaya umat Tuhan nikah-nikahnya dengar. Pulanglah ke rumahmu, itu rumah tangga umat Tuhan. Ayo pulang. Jangan ke tempat yang lain. Terang itu bersinar, bercahaya di dalam rumah tangga itu. Rumah tangga itu ada perbuatan yang baik. Supaya nikah itu baik. Anak-anak itu baik buat nikah itu. Keluarga itu baik. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah garam dunia ini. Ayo. Kita harus mulai menjadi kehidupan yang bisa dirasa. Kalau kita tahu suami ini, kita lemah, ayo berdoalah istri. Kalau kita lihat istri kita begini, ayo berdoalah suami. Kalau anak-anak melihat orang tuanya, kok begitu ya nikah orang tuaku. Ayo berdoalah anak-anak untuk nikah orang tuamu. Kalau orang tua melihat keadaan anak-anaknya, ayo berdoalah. Bukan cuma banyak ngomong. Untuk apa banyak ngomong? Kalau nggak ada doanya, nggak ada kuasanya. Supaya semua jadi baik. Kalau garam bisa dirasakan, baru Yesus berkata, kamulah terang dunia. Tugas kita ke depan bukan cuma kita memulihkan nikah kita dipulihkan, tapi kita juga dipakai Tuhan untuk menolong yang lain. Dengan kondisi dunia sekarang, ayo supaya semua orang melihat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya akan melanjutkan nanti minggu depan bagian yang kedua. Nanti Anda baca ya. Anda baca Injil Matius ini pasal 9. Anda baca terus. Ya. Anda baca terus satu pasal ini. Itu luar biasa itu. Kalau saya mau bicara 8 ayat ini enggak habis-habis. Bicara orang lumpuh. Orang lumpuh bisa apa? Hanya minta belas kasihan manusia. Dia sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus terang yang sesungguhnya. Kasih itu sendiri yang sudah berkorban. Dia berfirman, bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu. Pulanglah ke rumahmu. Jangan ke tempat yang lain. Nggak usah mampir-mampir. Orang lumpuh ini bangun. Dia angkat tempat tidurnya. Dan ia pulang ke rumah. Anda tahu apa yang terjadi pada ayat 8. Orang banyak yang melihat hal itu menjadi takut. Lalu memuliakan nama Tuhan. Jadi mereka-mereka yang tidak lumpuh yang melihat kenyataan ini menjadi takut. Oh, luar biasa ini. Terang yang begitu nyata, ajaib. Mengubahkan apa yang manusia nggak bisa ubahkan.
Apa yang dunia tidak bisa ubahkan. Tapi terang yang sesungguhnya ini, kasih yang luar biasa ini mengubahkan suasana. Yang lumpuh bangun, bangkit, berjalan. Dia angkat tempat tidur. Artinya dia harus menghargai nikah itu. Dan ia pulang ke rumah. Ayo. Keluargamu sedang menunggu di sana. Haleluya. Luar biasa. Ya, apa yang dialami orang lumpuh ini. Dia mengampuni. Ini yang pertama, mengampuni. Nanti kita akan mendengar minggu depan. Ayat 9 sampai ayat 13 kita dengar lagi di sana. Wah, terang yang sesungguhnya ini begini. Terus lagi nanti. Wah. Mari saudara. Saya tidak mau memperpanjang. Ya. Saya sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan sore di Sekedung nanti jam 4. Kita berdoa biar firman ini Tuhan ungkap lebih lanjut lagi. Haleluya. Mari musik. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci, siapkan diri. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Dari atas, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, haleluya.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Saudaraku, kita yang ada di sini, Anda juga umat Tuhan, dimanapun Anda berada, yang sedang menonton, mendengar ini firman Tuhan lewat online, live streaming. Sudahkah dalam hidupmu engkau mengalami kasih Tuhan yang luar biasa ini? Terang yang sesungguhnya sudah ada. Dia hadir untuk kita. Bagaimana nikahmu? Bagaimana keadaan pribadimu? Hambar? Masing-masing yang tahu keadaan kita. Ada yang belum menikah, masih single pribadi. Bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Apa kasih Tuhan itu sudah mempesona hidupmu sampai kita dapat mengasihi Dia lebih? Kamulah terang dunia, supaya kita memancarkan terang kasih daripada Yesus kepada mereka yang ada di sekitar sekeliling kita. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Mari kita angkatkan tangan kita. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Curahkan kasih-Mu terus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang hadir di tempat ini. Juga mereka umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan ini firman. Curahkan kasih-Mu dari tempat maha tinggi. Kasih bagaikan terang yang ajaib
yang kami butuhkan yang masih hidup di dunia sekarang ini. Dunia tidak memberi apa-apa buat kami. Dunia hanya memberi kebencian kepada kami. Tetapi Engkau memilih kami untuk menjadi terang lewat kasih-Mu yang ajaib kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang kami puja. Engkau yang kami sembah selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada korban-Mu yang sempurna. Ini bukti kasih-Mu yang Engkau rela mati untuk kami. Engkau berikan tubuh-Mu. Engkau curahkan darah-Mu. Semua hanya untuk kami. Supaya kami boleh mengikuti jejak teladan-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, kesalahan kami, dosa kami. Layakkan kami, kedua tangan kami mengambil tubuh dan darah-Mu. Makan minum bersekutu. Supaya tubuh jiwa roh kami layak menampung semua yang Engkau curahkan dalam hidup ini. Berkati tubuh dan darah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuduskan, Kau pakai pelayan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasih-Mu. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, mari kita pakai ini. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah. Saya minta saudara Ernanto akan berdoa. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berita pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh menguatkan kehidupan kami Tuhan. Inilah bagian kami Tuhan untuk menjadi terang di dunia ini Tuhan. Menjadi garam dan terang adalah tugas kami Tuhan. Tapi tanpa Engkau yang melakukan dan memberikan kekuatan itu bagi kami Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang lemah Tuhan. Gagal untuk melaksanakan semua firman-Mu yang harus kami lakukan. Tapi Engkau berkemurahan pada kami Tuhan. Pada setiap anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan maupun yang ada di tempatnya Tuhan. Kasih-Mu itulah yang membuat kami tetap kuat Tuhan di dalam Engkau. Dan kami boleh menjadi tergaram dan terang dunia. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan agar boleh menjadi garam dan terang dunia bagi sekeliling kami Tuhan. Bagi lingkungan kami Tuhan dan bagi keluarga kami Tuhan. Dan kami boleh mengangkat kehidupan nikah kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan untuk Kau bentuk dan Kau pakai. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau kerjakan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itu luar biasa Tuhan. Itulah kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Begitu kami menjadi satu dengan Engkau, dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau telah mengubahkan kami Tuhan, dari tubuh fana menjadi tubuh yang rohani Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, nyatakan kasih-Nya. Saudara, ibadah kita nanti sore jam 4 ada ibadah umum di Segedung, ya. Kami akan melayani di sana nanti. Hari Kamis di tempat ini tanggal 16 ada doa penyembahan disertakan dengan perjamuan suci dimulai dengan 5:30 sore. Dan minggu mendatang tanggal 19 di Pontianak jam 9 ibadah semacam ini. Dan di Segedung jam 4 sore plus perjamuan suci. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ada kasih dari surga begitu sempurna.
persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat kau dan aku terus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, tuh jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ada kasih dari surga, ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, tuh jadi saluran berkat-Nya. Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Saudara, ini persembahan yang ketiga untuk dana sosial, ya. Ada yang tergerak, Anda maju, Anda berikan, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mengalir penuhi hidupku, tuh jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan, mari kita bangkit pastinya. Mari kita nyatakan, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Kembali kami datang Bapa di akhir acara ibadah kami. Engkau begitu ajaib, tapi nyata dalam hidup kami. Karyamu, perbuatanmu, rancanganmu, apapun yang engkau kerjakan, begitu nyata di dalam perjalanan hidup kami. Engkau sendiri berfirman, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kami pegang ini janji Tuhan. Dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, berkarya, Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Berkati kembali. Haleluya. Tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil persembahan untuk kas gereja, pekerjaan Tuhan dan dana sosial. Kami tidak akan pernah kekurangan dengan perbuatan ini. Sebab semua
dari Engkau kembali kepada Engkau untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan ini firman dalam hidup kami. Berilah kami kemampuan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Tuhan jaga, lindungi, sertai pelihara. Bahkan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Sebentar siang kami rombongan mobil motor yang akan ke Seketung dalam pelayanan, Engkau berikan cuaca yang baik. Kirim malaikatmu, jaga lindungi serta pelihara di jalan. Singkirkan dari segala mara bahaya maut. Darah Yesus menghancurkannya. Engkau berkati ibadah sore nanti di Sekedong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan kembali seluruh sidang Tuhan. Imam-imam yang hadir, yang tidak hadir, dimanapun umatmu yang mendengar ini firman. Bahkan mereka sampai yang di Hong Kong mendengar ini firman. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Haleluya. Berkati umatmu, nikah, buah nikah, keluarga, usaha, pekerjaan, apapun yang umatmu kerjakan. Berkati sampai berlimpah-limpah dunia dengan sukar sulitnya. Hidup kami Tuhan pelihara semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara Ahi yang ulang tahun hari ini. Tuhan, hamba serahkan kembali hidupnya ke dalam tangan-Mu. Lewat perpanjangan umur ini, ia boleh tetap setia bersama istri dan anak-anaknya, boleh ibadah dan melayani Engkau. Tuhan senantiasa berikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Haleluya. Apapun yang ia kerjakan, Tuhan memberkati usahanya. Haleluya. Supaya apapun yang ia kerjakan, yang jasmani, yang rohani, Tuhan memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.